Ya, Nabi Musa kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Firaun. Firaun yang waktu itu merupakan saudara angkatnya loh ya, saudara angkatnya. Berarti Firaun muda, Firaun tua is dead. Mati sudah. Ini tinggal Firaun muda yang sama-sama kuatnya, yang dulu juga sama-sama jenderalnya. Kalau kita lihat bagaimana ceritanya dalam kitab Genesis, apa kitab Genesis kan? Kitab Injil, Bible yang sekarang sudah ada filmnya itu ya, Moses itu ya, bisa nonton nanti filmnya Moses. Nyunguk tibe romana kan? Moses, saya sudah nonton berkali-kali itu dengan keluarga saya. Moses itu ceritanya detail ya, karena begini, Al-Quran kun pera acara takat singkat tentang para nabi. Kalau ingin tahu detailnya, lihatlah kitab Bibil, kitab Injil. Jadi dalam tafsir itu mun banyak kisah-kisah tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, itu biasa nama fasir ngalak dari penafsir dari golongan ahli Yahudi atau Nasrani yang sudah masuk Islam. Kenapa kok dari mereka? Karena mereka itu menguasai Bibil, menguasai Injil. Yang Injil itu banyak kisah-kisah yang disebut dengan kisah Israiliyat. Namun pas versi Musa dengan Fir'aun perang menggunakan Bibil, pahlebur itu kena. Pakuna ceritanya itu. Kena itu. Itu ya, bisa nonton filmnya sendiri-sendiri. Dibantah Nabi Musa ke Fir'aun muda. Pas ngucap Nabi Musa alaihissalam. Ngucap bagaimana Nabi Musa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan tunjukkan kepadamu wahai Fir'aun tentang Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dengan begitu kamu akan takut. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Kemudian Nabi Musa menunjukkan satu bukti yang kuat. Apa itu? Mukjizat. Fa'arahul ayatal kubra. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus Fakul hal laka, ini ya pertama. Fakul hal laka ila anta zakka. Begini ya. Jadi dalam proses mengajak Nabi Musa alaihissalam itu, walaupun adalah seorang nabi beliau itu tidak serta-merta langsung kemudian mengajak orang untuk mengikuti keinginannya. Masih ada sebuah pertanyaan penting sebagai bentuk tata krama. Fahal laka ila anta zakka. Bekenceng ngaban Fir'aun menyucikan diri. Beri pas ngucap Fir'aun, tobat, enggak. Fahal laka ila anta zakka. Mun cedbaan kencang wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya akan tunjukkan engkau Fir'aun terhadap Tuhan yang paling benar sehingga kamu takut kepadanya. Setelah itu apa? Buktikan kalau yang ngajak itu betul-betul kompeten dengan ajakannya. Ngerti? Saya pertama tawarkan dulu, patah bergeluh, mun kencang tunjukkan mana arah yang benar. Biar tidak ragu siapa yang diajak itu, biar yakin bahwa yang ngajak itu betul-betul kompeten sesuai dengan ajakannya. Wa ahdiyaka fa'arahul ayatal kubra. Tampilkan kemampuannya, tunjukkan kehebatannya, biar yang diajak itu betul-betul yakin bahwa dia itu diajak ke jalan yang iya begitu kan. Nah itu. Jadi tawarkan, mun kenceng, jelaskan, mari yakin, buktikan kemampuan kamu bahwa apa yang kamu omongin itu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Mun budak jual obat penumbuh rambut. Mun budak jual obat penumbuh rambut. Pertama, aja koreng. Mbian budak iki, terus bun. Ini kak ulan di obat. Yang kedua, fa'arahu. Tunjukkan bagaimana caranya. Ini kalau di obat, ini kalau fokus, ini kalau obat, ini kalau genteng. Setelah itu apa? Fa'arahul ayatal kubra. Buktikan bahwa rambut kamu juga ada, kepala kamu itu tak budak. Mungkin orang ngajak mari obu untombu, nah itu ya. Every obat secaan baru itu ternyata luar biasa hebat, manjur menumbuhkan rambut yang sudah kering misalnya. Tapi saya jual jat pahuda tapi tidak sekali obu ini jadak ke kana. Tak kira percaya aja itu dah. Paham ya? Jadi minta dulu persetujuan, ajak mun kencang,
jelaskan kira-kira apa teorinya, apa metodenya, bagaimana jalannya. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kamu itu sudah sampai ke jalan itu. Mun obun budak, tunjukkan nih kagule lamba, obun gule budak. Ngangkui obat nih kagule eseram punari dugale pas tombu. Nih kabuktena. Oh, parcajo ring itu mana? Ngerti? Iya. Pidato tentang suami istri, bagaimana cara mendidik anak yang bagus. Ternyata kita abini tak parcajo ring dah. Kenapa? Karena tidak ada fa'arahul ayatal, tidak ada bukti yang nyata bahwa orang yang berbicara itu sudah betul-betul mengamalkan, membuktikan apa yang dia bicarakan. Muntabuun lempo gembrot acual obat pelang tak parcajo re. Tekak sekecak apapun beuna caca, mun teu ada buktena ekocak caca colok tak parcajo. Rohul ayat al-kubra. Tapi sayang setelah ditunjukkan 7 bukti mukjizat yang Nabi Musa miliki, fakadzdzaba. Fir'aun kemudian berbalik, tak percaya kan. Apa mata percaya? Karena Fir'aun itu ternyata selama hidupnya tak pernah sakit. Tak pernah nyelok cetak, tak pernah kayak gigi, tak pernah meriang, tak pernah jerobokan. Pokoknya tak pernah sakit, sehat terus, sehat walafiat. Tapi apa ngerasa gege abad, tidak punya kelemahan. Pasukannya tercatat sekitar 100.000 pasukan lengkap, ahli tanding, ahli perang yang luar biasa. Kerajaannya kokoh kuat yang sudah menguasai sekian daerah. Abad tak sakit, pasukannya kuat, kekayaannya luar biasa, bangunannya kokoh. Tetap tak percaya ya cek satu penggembala kambing yaitu Nabi Musa yang tidak punya pasukan apa-apa, yang senjatanya hanya apa? Pereng, tak percaya aja. Tak bisa. Apa anda ya jaga orang penggembala kambing kok jongkok rato tanda. Fakadzdzaba masuk. Summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu kemudian pas Fir'aun itu merasa bahwa dirinya itu luar biasa, tidak dikalahkan dan tidak perlu menyembah Tuhan karena memang dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi mun orang soki, orang tak pernah sakit, banyak pengikutnya, banyak sekuritinya, romana genteng, itu lebih dekat arahnya ke Fir'aun. Jadi orang sombong itu biasanya dipupuk oleh apa? Oleh banyak kekuatan-kekuatan dalam dirinya. PC banyak, tubuh cet sokok tak pernah sakit. Anak buah banyak, Roma genteng, biasana sombong. Untak kuat iman, sombong. Ndik mobil genteng we ngana, ki buru melera. Pakai bom mulai ban karo mana? Mobil lo genteng, tatangan jetak ndik. Lain patengkaan bah. Tak nitek bumi. Iya, benar. Kenapa? Dunia itu apa pengaruh ke jiwa? Semakin banyak nominal pes yang kamu miliki, semakin banyak barang berharga yang kamu miliki, jenteng kiabo itu. Jadi orang yang lebih rendah uangnya daripada kamu, romana lebih coba, mobilnya lebih coba, itu dianggap lebih rendah. Apa pengaruh guys yang emas bayi menundek bini itu ya? Oh, si banyak orang. Apa pengaruh kira-kira? Di emas bon salengan, emas kapi asli itu pas ntar kakumpulan, kakoleman, kaonjengan, kapernikahan. Apa ngaruh ndak ke hati? Apa ngaruh kena? Buktinya, kalau kayak bakal luar bon kan dia, bakal luar. Pak tahu kau orang, kenapa? Harga diri kamu itu terletak di emas kamu. Makanya bakal luar bon orang. Kadang kalau sejak rajunaro, cengar rantai. Itu mestinya kalung itu ditaruh di dalam baju, di dalam kerudung. Karena rajo lebur ya bos, harga dirinya ada pada kalung itu. Jadi pas bakal keluar. Kayak kartu jemaah haji apa kan ya keluar kan ya. Mari padeng kau orang Jaaba itu berharga sesuai dengan harga emas yang saya miliki. Apa ngaruh lah? Di Roma genteng. Aduh.
Allah pengaruh lah kau foto panre, posting di media sosial. Ini rumahku, mana rumahmu? Alhamdulillah, saya sudah punya rumah semegah ini. Oh foto, bangga. Coba rumah besar dari tabing, para rempah ada aja misalnya. Buat pernah orang foto di depan rumahnya si Juba aja deh. Enggak, kenapa? Karena dianggapnya rumah jelek itu menurunkan harga dirinya. Makanya orang soki biasanya show up, menampilkan dirinya lebih daripada orang lain, bangga dengan apa yang dia miliki. Oke lah, tak soki, Ratin misalnya, Ratin banyak semuji, matanya lebar, murka, enggak orang India, bibirnya enggak delima, alesai enggak elang, elonga enggak ceret misalnya, loncong, ada enggak itu. Bangga tak bangga? Kan ban binian, bangga tak bangga? Buat kalau kau foto ban. Mun bodoh tuh foto-foto bareng roh. Apa nih ada apa nih Budi? Ini ada. Padeng jak sombong je lah. Iya, sombong. Kenapa? Harga diri saya ada pada wajah saya. Setiap ada kamera, saya di depan. Yang lain di belakang. Karena sudah yakin abang itu berharga. Selain tak begitu berharga. Foto benar, ingat tete. Setiap kelebihan itu, setiap fudul dari Allah Subhanahu Wa Taala, muntak betul-betul teguh dengan iman yang kuat, sombong. Pas ban retin misalnya retin ya, kanjan ban awat retin ya. Tanda-tanda orang sombong ya, ban retin. Punya orang muji, kancan ban dah awat retin dah, biasa. Setelah bersuami. Sombin ban seratin juga, ban seratin lakin juga, kancan ban si juga ruah, lakin ganteng, entah apa komentar ban, nggak bisa ndak ya, cek juga, cek ratinan kok, iya kan? Ya. Pasti ada seperti itu. Kenapa? Karena kamu mengandalkan satu-satunya kelebihan kamu itu pada kecantikan kamu, seolah-olah itu segalanya. Bisa ndak ya? Cek ruah juga. Lambak nih untuk ada pinter senda. Mak tilah laki, mak gendangan di tang laki. Itu heran pertama. Nomor 2 muncul rasa suudon bas. Apa? Pola elektrik. Kan? Elektrik bakun tak kira aja. Mun dari face tak ngening. Kecuali laki na buta. Cek lagi tak buta, berarti dibutakan dengan elektrik gitu. Aduh koni bakun je. Bahkan itu sombong. Padahal orang mungkin suka kepada dia itu bukan karena faktor kecantikannya, mungkin karena faktor kealimannya, kesalehannya, kesabarannya. Tapi karena kamu sudah sombong dengan kecantikan kamu, pas kecantikan kebaitul antel. Bahwa itu segala-galanya. Nggak si retin, tulis juga tak kira aja kan ya. Ratin dia, siapa ngerasa retin? Tuh, sombong. Boleh bah retin, soki, anak-anak orang soki ya. Pas orang terhormat, banyak pengikutnya misalnya, itu mana? Allah itu ngas tete. Sombong, itu kancana Fir'aun. Tuh. Paling tak kencang mundi kancah, soki. Mau nyecek ke burung, pah tilnitil. Tahu tilnitil loh kan? Ya, tilnitil burung ya. Biasa makan di restoran dia ya cek ke burung. Yuk ke burung apa? Ngakan, ngopi. Burung di mana bisa orang pojo. Aduh, njok kan. Ayo lah nyoba. Aro toju kena. Ki ngapes ke tujuan tuh. Kita kotor. Itu. Saya nyoba HP orang. Coba dong itu. Nang ada tanang orang nang. Datang ke kanan. Sing kanan orang kana. Til. Kenapa? Ya itu sudah abang rasa bahwa nikmat yang sudah dia rasakan selama ini dari kekayaannya itu membuat apa yang dihadapi sekarang yang sangat sederhana itu tidak berarti apa-apa di matanya. Itu sombong itu. Tete ya. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu tujuh pun orang miskin paling senang Rasulullah. Tujuh pun orang pungkalatan paling senang Rasulullah. Tahu Gus Baha bagaimana? Tahu Gus Baha? Iya. Gus Baha itu paling tak senang mau tujuh pun orang soki.
Paling tak seneng tojuk ben orang di jabatan tinggi. Kenapa? Apa ngaruh jangan Gus Bah? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Janganlah engkau itu sering ngabes orang sesogi. Cek sering along-bolong ben orang se berpangkat tinggi. Arapa? Korang sokor. Bandi sepeda motor, kancan bandi mobil gonteng misalnya. Ada motor roban 4 harga Roman ban 6 kali sanga. Datang roman kancan ban nginep seminggu. Roman apa hainga istana. Ada roman ban pada hargana. Korang sokor. Tetimun orang sering apolong ben orang soki, apolong ben orang pejabat tinggi, itu biasanya kena penyakit hati itu. Bah kadang nurut sombong dia. Teka tak soki di kanca soki bah bocah. Munrah, ci anurah, tahu bani dia. Tangkancar. Masa? Kok seminggu ini ning romana? Mas, wih, tangkancar lambak ya akrab kok. Akrab. Padahal tak soki. Itu merasa bangga karena sudah punya teman soki. Itu bahaya. Cek nyak banyak abolong ben orang soki. Kenapa dia soki ya? Tambah badan ning kelas 2 kana. Ada orang soki ya. Yin jadi benih pahtai kanca ya biasa biasa. Nyaman kanca biasa. Juk sampai kok mabuk karena di kanca soki biasa. Ya, mun budak kanca soki selfie posting. Temanku, bestie, sahabat lama. Nah, itu ya. Mun kancana sakduk sakro kana. Kudu ngatol hutol roh. Pas tadi si abut arah itu tanda aja kamu itu sudah kena penyakit sombong gitu ya. Papa umur kancan datang misalnya bukan sudah lulus dari alake kepi ya kancan dari Kalimantan, dari Jombang, dari Raas misalnya sudah di Jombang soki orang pamocak kabar kok di tengah ke Sumenep ya akan saya tunggu kamu di hotel mana di hotel C kan saya tunggu di sana ya entos kena sambut ibu ket ganteng kancan soki si dari Kalimantan datang engkau antara Sumenep anu apa Pak si anu apa jan Pak engkau enja entar dosa antar kaban bilang satu malam aduh tunda kok sibuk ya punya kelakuan punya keboy ning acara tak mare kenapa sih datang kancan bantah pati soki itu tiba pai aten ban untuk menyambut teman kamu tanpa itu kamu sudah berpenyakit tuh. Orang seperti itu mudah-mudahan tidak menjadi orang kaya raya. Amin. Marosak kana. Bantu timunjuan ke Allah ya Allah abdina mana betul orang soki yang betul-betul bersyate seneng ka orang miskin. Mana bi abdin deki ternyata pas soki pas seneng ka orang soki tanda orang miskin malah mantar abdina miskin terus. Macam amin betul ya. Amin. Siap. Harus itu. Mon orang di penyakit hati nyatunya lemelekan capak soki merosak jadi tunggu miskin namun miskin kan daya rusaknya tidak seberapa Fir'aun Fir'aun itu merusak itu makanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran karena termasuk orang yang togo apa togo itu ya tajawazul haddi sudah melampaui batas mata banyak anak laki merusak Bani Israel dan membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena firman itu adalah hatinya angkuh soki tak pernah sakit banyak pengikutnya kerajaannya besar luar biasa kan iya orang miskin mun jahat ngico ajam beran kena ngico ajam ngico pau ngico duken daya rusaknya sedikit mun duken ebu tak melo kan iya ngico ajam museng tak melo kemon orang soki pas coba adena benih gumbrak itu ajam pulau keco tase keco merusak betul ketinggo cerita doa ya Allah manabi abdin deki ternyata pas soki pas fokus kepada orang-orang miskin pas soki engkau doa mungkin gara-gara pas soki ternyata pas jahat bunga tak soki ya kan bunga tak soki ya kan ya bahaya di 70 tahun is dead bah mati itu berapa tahun di alam barzah
ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Ning akhirat abadan abadan, selama-lamanya, Pak. Ning itunya 70 tahun kalero ngurus dunia. Pas stempel ber Allah, neraka. Ini alam barzah 1.000.000 tahun, ribuan tahun capur neraka. Patau ke neraka. Kancai ben makhluk sepaling coba. Ning barzah. Ning akhirat masuk neraka ungu. Apa makanan neraka? Jadi Ibnu Katsir itu zakum. Tahu zakum, Bang? Aduh. Ya, zakum ro kana. Makanan beda ning itunya deh. Coba lihat di Google lagi zakum seperti apa buah zakum itu. Zakum itu ngare. Engak leker. Terus kemudian goli. Pas ari duri. Zakum ora. Geli bungkol ari duri. Paek beracun. Orang tahekakan, orang apa terdelum tabur. Agulus. Jadi orang yang masuk neraka deki untuk ngocak lapar diberi menu yang namanya zakum. Kakan jera, gulus tabun ban ancor kapir ro ngol parok ro keluar. Menjelai gulus. Minumannya apa? Hamim. Wa masrabahu hamim. Apa hamim itu? Air timah. Panas. Inum ban gerungan ancor. Colon ban ancor, gigina ancor kabeh. Tak ada bagian tabuk lancor kado colon banjir. Jadi ya, tak kencang masuk neraka man. Tuh, dia indiki masuk neraka. Goodbye ya. Iya. Iya, goodbye. Kayak mau ngak guru ngak tora bisa oleh syafaat dari rat murid kana. Ada yang nyaman teti guru ya. Misalnya kok ngajari bahan, tak ikhlas engkau, teroleh gaji misalnya, kayak contoh lah, beri ungguan, teroleh gaji ya, bulanan ya, ngajari ilmu kok ya, misalnya, ya. Contoh di kajareta, tapi orang teroleh gaji tak oleh, contoh ya, ngajari orang contoh, ada berempara, 20 orang, saya paham 10 orang, ngerti, tersadarkan, tercerahkan, mulai paham berfokus. 5 tahun kemudian jadi guru dia menyampaikan apa yang saya sampaikan. Engkau tak ikhlas niatnya, tapi kamu sudah bagus gara-gara saya. Punya ilmu gara-gara saya. Disampaikan kepada murid-murid kamu juga. Oleh enggak kena. Oleh ganjaran gitu. Oleh bantuan dari Tuhan. Ruang kena nyaman namun ngajar. Lain benar orang abojang pas teroleh BC misalnya. Ya ada ganjaran. Karena kan dengan Allah sudah harus ikhlas. Disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah semurni karena Allah. Imun sedekah, ngajar, terus ala bangunan, arah kata ikhlas, ki oleh romana. Saya pertama tak oleh karena tak ikhlas, ben Allah potong pahalanya. Tapi ketika sudah sedekah 2.000, 100.000, saya dari wapas ternyata, ya Allah, alhamdulillah oleh sedekah cat lapar mulai beri tangakan ya Allah. Terus saya beri sedekah lancung umur masuk surga lah doa ruah kana siapa heka oleh benar yang saya sedekah kan pah nyaman kakan ben-ben pas kenyang pah bojong ibadah sekolah bojong ajar bojong oleh kana besar jadi ngangto orang insyaallah beda harapan tahu boy iya beda harapan mun guru lah harapan nyaman. Makanya mau benar ngajar. Dan Rasulullah buistu mualliman. Saya diutus sebagai guru. Rasulullah itu 24 jam ngajar. Waktu perang ngajar, ning itu lemah ngajar, ning masjid ngajar, ning lapangan ngajar Rasulullah. Dakwah. Sekarang kok mau libur ngajar enggak? Apa? YouTube. Kok di YouTube kan? YouTube ngajar. Sudah ada 407 konten malah ngajar di YouTube, TikTok kadang nih Facebook, ngono kena. Enggak tak arep peseng aja. Imun pun deh kalah oke. YouTube kok sudah dimonetisasi, sudah dapat berapa dolar. Kita bos ngabos ngajak ini. Cepat deng TV kata ya bos. Benar mau ngaji kitab itu ning YouTube. Mau libur kan? Puasa ngaji YouTube mau. Sebaraki. Wah, alhamdulillah.
Iki ban teka misalnya ada ti dosen, ada ti pengusaha, ti pejabat tinggi, gunakan 1 hari untuk ngajar. Iya, soki ban, saki soki nanti lah tak butuh bese ban. 1 hari ngajar. Misalnya entar benak, ngocak kaki Mustafa, ngocak kaki Baisi. Artinya 1 hari terus ngajar. Luar biasa kan? Dia minta ke, jijik lah soki ban. Ngabdi, wadah oleh sapaan. Kan dia, sehari ngajar. 6 harinya lapo ban. Di pengusaha misalnya, direktur tahu tempe misalnya. 1 hari ban ngajar 4 jam. Iya. Tahu tempe siapa tahu aja bener si soki dengan. Oke ya, itu pelajaran dari Fir'aun. Kalau orang itu sudah sehat luar biasa, tak pernah sakit. Soki kalau tolo ya, banyak prajuritnya, banyak pengarutnya, banyak pengagumnya, Romana genteng, musuh sering kalah. Itu sudah mulai ada benih-benih untuk sombong dan menolak setiap kebenaran. Oke ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan untuk tema selanjutnya minggu depan. Oke, silakan dibaca doanya.